Hai, sudah lama ya. Kira-kira 3 minggu sejak terakhir aku berbagi di sini. Padahal di Seberkas Santai terakhir, aku sempat bilang mau banyak cerita soal liburan Idul Fitri kemarin yang kuhabiskan di Kalimantan Barat. Nah, kenapa jadi malah hilang selama 3 minggu? Ceritanya cukup panjang. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di sesi terakhir aku ada bilang soal bos Tommy itu masuk rumah sakit gara-gara aset kekayaannya susut. Ternyata total yang hilang itu 117 miliar. Itu kalau dibeli cendol, tenggelam Jakarta. Dan ya kalau dibeliin makanan siang bergizi gratis itu juga kayaknya setahun cukup lah untuk Jakarta gitu, mungkin masih ada lebihnya. Jadi pada saat sebelum lebaran kan aku ada cerita juga soal masalah IHSG itu bikin bukan cuman bos tempatku kerja tapi banyak orang kaya juga lah yang asetnya tuh susut, menghilang lah. Tapi waktu itu bos Tommy itu kesusutannya masih di angka kurang lebih 15 miliar dan itu jatuhnya masih floating loss namanya, sesuatu yang ya masih bisa balik lah uangnya. Tapi setelah susut yang 15 miliar itu kan pemerintah ngeluarin kebijakan-kebijakan yang gak bersahabat secara ekonomi ya. Contohnya kayak UU TNI kemarin, terus juga ada beberapa kebijakan lah ya, seperti pemerintah support AI gitu-gitu ya. Itu tuh berdampak besar banget sebenarnya di sektor-sektor ekonomi, terutama kayak banyak perusahaan lah. Nah, gara-gara itu susutnya tuh makin banyak sampai di satu titik itu akhirnya jadi total loss. Ini kalau prosesnya dijelasin sebenarnya panjang banget, tapi intinya uang yang 117 miliar ini hangus, nggak bisa balik. Ada banyak faktor, jadi bukan cuma dari pemerintah lah, ada dari investor juga, dari klien, dan yang paling besarnya itu dari bank sebenarnya. Bos Tommy dan perusahaan tempatku kerja bukan satu-satunya yang dalam situasi kayak gini. Makanya kalau kamu perhatiin berita sebulan terakhir itu banyak banget perusahaan yang kalau nggak bangkrut, tutup cabang, tutup apa ya dibilang ya bagian dari perusahaannya lah. Misalnya produksinya ada 5 pabrik sebelumnya jadi mungkin cuma 3. Kemudian kan ada efisiensi karyawan atau kasarnya PHK lah. Kompas aja belum lama ini PHK sampai ribuan orang. Aku nggak tahu nih pas ini keluar udah kejadian belum, tapi aku denger dari temen itu Panasonic juga rencananya mau PHK sampai 10.000 orang. Lalu ada temen juga di Riau ngasih informasi ada pabrik kertas gitu. Ada banyak pabrik kertas sih yang tutup ya, karena kan memang satu, kertas tuh sebenarnya makin nurun, banyak pabrik yang banyak perusahaan yang udah mulai beralih ke teknologi ya, jadi udah semakin berkurang pemakaian kertas gitu. Paling ya urusan sama pemerintah lah, pemerintah masih suka banget pakai dokumen-dokumen kertas gitu yang nggak mereka simpan juga sebenarnya. Jadi setelah video terakhir kemarin, aku diminta sama perusahaanku tuh, sama kepala divisi-divisi yang lain lah. Kalau aku kan divisi penjualan, itu diminta buat presentasi yang bakal menentukan pemangkasan karyawan. Jujur aku terbebani banget soal presentasi ini karena melibatkan begitu banyak periuk nasi orang ya. Walaupun akhirnya presentasiku cukup memuaskan, jadi divisiku tuh yang paling sedikit dikurangi anggotanya, tapi tetap aja itu kan dengan bayaran pengurangan di divisi lain meningkat, yang jadinya membuat aku merasa ada tanggung jawabku mereka kehilangan periuk nasi itu. Akhirnya sih hampir 200 orang di PHK di perusahaan tempatku kerja. Ini bukan karena bos Tommy susut aset kekayaannya aja ya. Ini juga gara-gara investor asing itu narik modal. Jadi kan kami perusahaan yang
valuasinya triliunan. Itu banyak investor dari luar juga. Mereka mulai narik modal gara-gara merasa investasi di Indonesia udah mulai nggak sehat. Ini banyak banget kejadian di perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang. Lalu selain investor, juga ada klien-klien yang biasanya menjadi sumber penghasilan kami itu beralih. Jadi mereka pakai jasa-jasa atau ngambil barangnya dari Malaysia sama Vietnam. Kami kan dapat informasinya tuh, perbandingan harga yang ditawarin. Memang kalau dilihat harga-harga penawaran dari perusahaan di Malaysia dan Vietnam, langsung angkat bendera putih sih. Bedanya hampir separuh. Itu jauh banget, karena kan kita sekarang jadi banyak banget pajaknya kan. Itu yang diberitain tuh dikit loh. Ada banyak banget tambahan lain yang nggak heboh beritanya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir, oh rakyat kecil yang diinjak, rakyat kecil yang dicekik, enggak juga. Perusahaan-perusahaan ini di Indonesia pun sebenarnya dalam situasi yang sama. Jadi ya memang nggak ada yang menang, paling ya pemerintah. Nah, gara-gara investor ini narik modal dan klien berkurang, bank tuh malah ngejar untuk nagih hutang. Kan memang gitu, kalau perusahaan sehat, bank hanya minta bunga pinjaman. Tapi ketika situasinya mulai mengarah ke krisis seperti ini, bank buru-buru minta pokok pinjamannya. Aku dengar sih, perusahaan tempatku kerja ini situasinya termasuk ringan, terdampaknya, dibandingkan perusahaan-perusahaan lain lah yang baik kami berinteraksi langsung maupun yang aku cuma punya temen di situ. Soalnya Bos Tommy kan keluarganya konglomerat tuh, jadi saudara, sepupu, paman, bibi gitu, itu punya perusahaan juga. Di antara keluarganya, Bos Tommy itu paling ringan susutnya. Bahkan ya, salah satu pamannya itu sempat Bos Tommy cerita sampai kena stroke. Jadi pamannya ini setauku bisnisnya itu sewa kapal tanker di Surabaya. Itu dia ada beberapa kapal tanker, semuanya nggak jalan. Karena ya masalah situasinya lah. Kan sewa kapal tanker itu mahal banget. Ketika tiba-tiba berhenti, nggak ada jalan, itu bebannya luar biasa banget gitu. Nah, aku kan budak korporat ya, bukan konglomerat seperti mereka. Apakah situasi ini berdampak banget sama aku sampai aku nggak bisa bikin video selama 3 minggu? Gak juga, memang ini jadi beban pikiran, tapi aku tetap masih bisa jalani hidup normal. Aku juga jadi nonton Kodrat 2-nya, walaupun kalau diceritain sekarang juga udah kurang pas ya, udah lewat jauh soalnya. Waktu itu aku sempat kepikiran mau cerita semuanya di video, tapi karena banyak rahasia perusahaan dan kondisi pikiranku juga nggak gitu jernih waktu itu, aku mutusin untuk ya udah deh pergi ke psikiater aja untuk cerita. Nah, pas kunjungan ke psikiater ini, aku ketemu satu kenalan yang lagi ngantri juga untuk konsultasi. Aku sebenarnya udah kenal dia sekitar 2 tahunan lah. Kenalannya juga gara-gara nunggu giliran konsultasi. Kita sebut aja kenalanku ini Andrea namanya. Awalnya Andrea ini tertutup banget sama aku, soalnya memang kondisi mentalnya jauh lebih serius dibandingkan aku. Kita bisa ngobrol sampai akhirnya tukaran kontak, itu karena kita punya 3 kesamaan. Sama-sama kerja di pemasaran penjualan, punya selera humor yang sama, dan hobi baca buku. Kami udah cukup lama gak ngobrol. Terakhir aku ngobrol sama Andrea itu sebelum aku buat seberkas suara ini. Hari itu nggak tahu kenapa aku sama dia mutusin habis konsultasi pergi nongkrong bareng. Kami ngobrol selama 6 jam di sebuah kafe di Kemang. Obrolan mengalir gitu aja sampai akhirnya aku buka soal seberkas suara. Kalau aku jadi YouTuber, aku tujuannya ingin membagikan pengalaman aku, pengetahuan aku, expertise-nya aku lah. Karena aku ngerasa usiaku udah gak muda lagi, aku pengen ninggalin sesuatu di dunia ini. Dan
Gara-gara itu dia akhirnya lihat beberapa video aku, lalu bahas soal cara aku nulis skrip untuk video-videoku. Jadi dari pemilihan bahasa, pemilihan narasi. Nah, gara-gara itu, baru hari itu aku tahu ternyata Andrea ini pernah jadi penulis online. Tapi dia nggak mau bilang nama penanya siapa. Dia nggak mau membeberkan itulah. Alasannya dia nggak mau bagiin nama penanya, katanya sih karena dia udah 5 tahun berhenti nulis. Dan dia juga cerita sebelum ketemu psikiaterku yang sekarang, psikiater kami bareng, di psikiater sebelumnya dia disarankan untuk terapinya tuh dalam bentuk menulis. Jadilah dia menulis secara online. Tahu-tahu penulisan dia menjadi cukup banyak dibaca orang katanya, sampai akhirnya dapat uang. Lalu COVID datang, dia kena COVID 2 kali, dan ada cerita banyak sampai akhirnya dia memutuskan berhenti dari kantor dia waktu itu karena sempat berpikir pengen menjadi penulis penuh, karena katanya waktu itu penghasilannya dari nulis itu udah sama dengan gaji dia. Aku kan tahu sedikit nih soal orang ini. Itu gajinya nggak kecil. Jadi gue pikir kalau bisa nulis menghasilkan uang sebanyak posisi dia berhenti waktu itu, harusnya sih cukup punya nama ya orangnya. Hanya saja nggak lama setelah dia berhenti dari kantornya dan jadi penulis penuh waktu, dia tuh mengalami masalah. Jadi situasinya tiba-tiba berubah. Dia punya masalah keluarga yang serius banget. Kasarnya dia hampir kehilangan segalanya. Dan ada satu titik yang membuat dia tuh menganggap menulis sebagai sesuatu yang traumatik. Makanya sampai sekarang dia belum nulis lagi. Hanya saja waktu dia bahas skrip naskah video sama aku, dia bilang kedorongan dia untuk menulis lagi tuh muncul. Aku seneng banget sih denger itu. Dia lalu nawarin, mau nggak dia bagi semua ilmu yang dia punya ke aku. Mau dong, aku bilang. Maksudnya ilmu dia nulis ya. Apalagi waktu diskusi singkat kami, dia kasih masukan yang bagus banget untuk tulisan-tulisan aku. Jadi dari obrolan itu selama 2 minggu berikutnya, jadi beberapa minggu terakhir ini, aku ketemu dia hampir tiap hari. Dia luangin waktu setiap kali pulang kantor untuk ngajarin aku sambil praktek. Jadi nggak sekedar teori ya. Jadi dia ajarin aku dari dasar. Jadi kita nulis dari dasar dulu. Kemudian dia tanya, aku punya tulisan yang nggak kepakai nggak, tulisan lama gitu. Oh iya, aku bilang aku tuh dulu tuh suka banget nulis memoir gitu loh. Jadi memoir komedi, personal literatur gitu. Aku kumpulin banyak banget tulisan itu dan nggak pernah tahu mau ku apain. Kata dia, oh ya udah kalau gitu kita bikin aja semuanya jadi buku. Aku keluarin lah semua tulisan lamaku. Dia baca, dia pilih yang mana yang layak untuk dikembangin, yang bisa dijadiin satu tema. Lalu dia ajarin, oh kayak gini pembukanya, kayak gini cara delivery tulisannya, perasaannya kayak gini. Aku benar-benar mind blow gitu. Oh ternyata tuh bisa sampai kayak gini ya. Jadi kayak dalam 2 minggu itu kayaknya aku tuh belajar 3-4 tahun gitu. Jadi memang ketemu orang yang tepat gitu. Memang kan kalau di bisnis tuh ada istilahnya, kamu tuh harus cari satu unicorn. Unicorn ini kamu dengerin, kamu resap apapun yang dia katain untuk bisa menambah ilmu kamu. Kalau kamu ketemu yang cocok, bakal kayak gini. Dan aku ngerasa beda banget. Aku seneng banget ngelihat tulisanku yang udah kami perbaikin bareng gitu. Nah, dan aku nggak nyangka tuh, karena ya memang ada modalnya lah, karena nulisnya udah lama kan. Jadi cuman diperbaikin gitu. Dalam 2 minggu aku bikin 2 buku. Yang satu ku namain Babi Bujang, yang keduanya namanya Medium Ugly.
Jadi dua buku ini genrenya personal literatur, memoir komedi, dan kumpulan esai. Sederhananya ya, kalau ini bahasanya rumit di kamu, ini tuh kayak buku-buku Raditya di awal karirnya sebagai penulis. Jadi kayak Bing Jantan, Cintra Bontosaurus, formatnya sama kayak gitu. Soalnya aku lihat terakhir ada buku sejenis ini di Indonesia itu udah 2017 apa 2018, karena kan sebenarnya itu pun dari Raditya Dika juga, Ubur-ubur lembur ya kalau nggak salah judulnya. Karena sebelumnya itu dia udah berhenti di 2015, dia nggak nopang itu lagi, jadi perlahan-lahan genrenya tuh kayak tidur atau mati, soalnya nggak ada pasarnya lagi. Nah aku kepikir pengen meramaikan lagi genre seperti itu, karena dulu semua buku yang kayak My Stupid Boss, terus Naked Traveler, intinya buku-buku personal literatur gitu, aku beli semua. Aku suka baca pengalaman orang lain gitu. Nah, kalau kalian memeriksa bio di YouTube ini, di channel ini, mungkin kalian udah sadar ada link-link tambahan. Jadi memang bukan sekarang aja, dari 2 minggu terakhir 2 buku ini, Babi Bujang dan Medium Ugly, itu udah aku bagiin secara gratis di Wattpad, di Karya Karsa, dan rencananya di Kuiku. Aku ada rencana masukin di Play Store juga, semuanya gratis, tapi yang di Play Store itu masih nunggu verifikasi gitulah, masih buku approvalnya ya. Mungkin untuk di Play Store-nya seminggu lagi. Nah, kalau kalian suka baca buku komedi, nah itu bisa kalian baca gratis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi deh untuk mudahin kalian baca juga. Jadi kenapa di multi platform kayak gitu? Karena kan Wattpad, Karya Karsa, Kuiku, Google Play ya nantinya ya, itu kan ada cara tampilannya yang sendiri ya, beda-beda. Yang kalian senyamannya di mana lah bacanya. Kalau yang terbiasa baca di Wattpad ya pakai aplikasi Wattpad. Kalau yang terbiasa baca di mungkin punya akun Karya Karsa, bisa di Karya Karsa gitu. Atau kalau kalian punya tahu platform baca yang kalian suka, itu komentar aja. Nanti aku periksa bisa nggak gitu. Aku sih tahu ada beberapa aplikasi yang untuk nulis ya, tapi setelah aku baca syarat dan ketentuannya, mereka bilang buku yang dipublish di sana, kontrak nggak kontrak, itu jadi punya mereka. Makanya aku nggak bisa posting di situ gitu. Jujur aku nggak nyangka sih kalau ternyata dalam 2 minggu bisa menghasilkan 2 buku. Dan gak cuma berhenti di sini, aku tuh masih banyak banget tulisan yang mau aku jadiin seperti itu, karena Andrianya masih semangat buat bantu aku memperbaiki itu semua gitu, mengajarkan lebih banyak lagi. Dan yang paling aku senang sih si Andria katanya mau ada rencana nulis lagi setelah 5 tahun gak nulis. Dan dia janji kalau ternyata memang dia keluar dari hiatusnya, dia bakal mention aku pakai nama penanya itu. Aku jadi penasaran juga, ini siapa sebenarnya. Aku nanya sih, kira-kira aku kenal gak? Aku kan hobi baca buku. Dia bilang sih kayaknya enggak, dia tuh enggak seterkenal itu juga, dia pembacanya tuh enggak sebanyak itulah. Tapi ya dia berhasil menemukan pembaca yang bersedia mendukung dia saat itu. Banyak banget sih yang aku pengen bagiin lagi, tapi ini udah malam banget, aku rekamnya tengah malam, jadi segitu dulu deh. Masih ada sedikit canggung ya, karena kan sempat 3 minggu gak rekaman sama sekali. Jadi kedepannya aku bakal berkarya sebagai 2 profesi sih kayaknya. Jadi YouTuber ini bisa berkas suara dan sebagai penulis. Jadi kalau kamu ada waktu, dilihat ya tulisanku, dijamin gak kecewa. Ini gak bias, aku udah baca banyak banget buku seperti ini, jadi aku tahu ini worth it buat kamu baca. Bukan karena aku yang nulisnya ya. Kalau gak ketawa uang balik deh, tapi gratis ya.
Kayak gitu deh. Jadi sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia.